terjadi bagi kehidupan Anda. Puji nama Tuhan. Nah, saya mengucapkan selamat datang di bulan Agustus. Ya, sekarang kita ada di tanggal 1 Agustus. Oleh karena itu, mari tetap jagalah suasana hati, karena hati adalah sumber atau pusat kehidupan setiap orang. Seperti yang telah dikatakan di dalam Amsal pada pasal 4, pada ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu, tetap bersukacita dan selalu percaya akan kebaikan Tuhan, walaupun kita masih beribadah dari rumah, di mana sudah berjalan hampir selama 18 bulan. Nah, tentunya perubahan yang kita jalani membawa dampak bagi kerohanian setiap kita. Saya berharap perjalanan kerohanian kita bukan mengalami kemunduran, melainkan mengalami kemajuan. Nah, untuk itu di sepanjang bulan Agustus ini, kita akan membahas mengenai tema baru sepanjang bulan Agustus, yaitu mengenai double blessing. Ya, double blessing sepanjang bulan Agustus. Nah, gereja memilih tema ini bukan karena bahasan yang terlihat lebih menarik kalau berbicara blessing, apalagi kalau disebut double blessing. Dalam pembahasan ini kita tidak berhenti pada area berkat secara materi atau jasmani. Kita juga mau memahami bahwa Tuhan ingin Anda dan saya menjalani kehidupan yang besar. Karena itu, buka hati Anda dan siapkan catatan agar pengertian kita menjadi lengkap mengenai double blessing ini. Dan untuk minggu ini, karena ini minggu pertama, di minggu pertama ini saya akan mulai dengan judul Level Up. Oke. Judul di hari Minggu ini adalah Level Up, yaitu sebuah perjalanan yang saudara dan saya, yaitu yang kita jalani, harus menjadi keyakinan bagi setiap orang percaya, bahwa ketika kita lahir baru, Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan di jenjang, level, atau posisi yang sama, melainkan mengalami suatu kemajuan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Ini adalah sebuah proses, bukan untuk ke bawah, tetapi untuk terus naik ke atas bersama dengan Tuhan. Saya mengajak saudara untuk buka Alkitabnya yang terambil dari 2 Raja-Raja pada pasal 2 pada ayatnya yang ke-9. Dikatakan begini, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara yang kasih Tuhan, menjelang akhir pelayanannya, Nabi Elia sadar bahwa hari-harinya akan berakhir. Makanya dia berkata kepada muridnya Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Saya berpikir bahwa Elisa akan meminta banyak hal, termasuk hartanya Nabi Elia. Tetapi Elisa secara belak-belakan mengatakan apa yang sesungguhnya dia inginkan. Dan Elisa berkata, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Nah, Alkitab menuliskan perjalanan Elisa dan ia membuat 28 mujizat. Kalau saudara baca perjalanan Elisa nanti selanjutnya di kitab ini, saudara, Anda akan menjumpai bahwa Elisa melakukan 28 mujizat. Itu 2 kali lebih banyak daripada mentornya Elia. Apakah itu kebetulan? Saya kira tidak. Tetapi, saya ingin membalik cara pandang setiap kita. Bahwa sukses Nabi Elia yang sebenarnya tidaklah diukur dari 14 mujizatnya. Ya, kalau Elisa 28, karena 2 kalinya, berarti mentornya Elia tadi adalah 14-nya. Tetapi suksesnya Elia adalah melihat generasi berikutnya melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah berani ia impikan. Saudara, kesuksesan adalah mengenai suksesi, yaitu apa yang pemimpin dapat wariskan kepada generasi selanjutnya yang akan menggantikan dia. Sukses adalah menyerahkan tongkat estafet kepada mereka yang ada di belakang kita, lalu memberi mereka semangat, sembari mereka berlari lebih jauh dan mereka berlari lebih cepat daripada kita. Nah, dalam perjalanan pelayanan, saya menjumpai ada banyak pemimpin yang merasa tidak aman bila mana salah satu muridnya memiliki kemampuan yang baik dan terus mengalami kemajuan. Biasanya alasan pemimpin yang insecure tersebut karena Tuhan belum mau ia untuk digantikan. Selanjutnya, dimotivasi oleh rasa ketakutannya, pemimpin itu melihat orang-orang yang tampaknya berpotensi untuk menjadi calon pemimpin baru yang berkualitas
justru digeser dan digantikan dengan orang-orang yang tidak berpengalaman. Pola ini sepertinya sudah menjadi budaya yang diulang-ulang dalam jenjang kepemimpinan. Kalau kita melihat Elia, lihat baik-baik. Elia sebagai mentor berani dan yakin dalam mewariskan keunggulan kepada muridnya untuk dapat melakukan hal yang lebih hebat dari dirinya. Nabi Elia sadar bahwa hidupnya akan selesai dan ia merasa wajib untuk meninggalkan warisan kepada murid yang telah ia bimbing selama ini. Saya teringat perkataan Yesus di hadapan murid-muridnya dalam Yohanes pada pasal 14, pada ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, Yesus adalah contoh pemimpin yang aman dan tidak membangun persaingan satu dengan yang lain. Yesus juga tidak ketakutan dengan keunggulan yang ada pada murid-muridnya. Malahan Yesus memotivasi para murid, yaitu memotivasi mereka. Ia menyediakan kemajuan bagi para murid untuk mewarisi kemampuan yang bahkan lebih dari yang ia telah kerjakan. Hal itu dilakukan oleh Yesus sebagai pemimpin untuk menjadi teladan, agar setiap kita membangun budaya yang sama seperti yang telah diwariskan Yesus bagi setiap kita. Nah, saudara, sebuah warisan itu tidak diukur dari apa yang kita peroleh dalam hidup ini. Misalkan, sudah seberapa kaya saya memperoleh harta di dunia ini? Sudah sejauh mana saya terkenal? Sudah sejauh mana saya dikagumi? Atau memiliki aset dalam jumlah tertentu? Bahkan mungkin berapa jumlah jemaat yang sudah ada di gereja? Bukan, itu bukan warisan. Warisan bukan berbicara itu. Melainkan, warisan diukur dari panjangnya pohon pemuritan dan rantai mentoring yang kita rintis. Ia diukur dari buah yang kita tumbuhkan dalam pohon pemuritan orang lain. Ia juga diukur dari investasi dalam diri orang lain yang masih bisa memberikan manfaat 20 tahun kemudian pun masih terasa manfaat dari investasi si pemimpin tersebut. Dan warisan juga diukur dari tiap berkat yang kita limpahkan. Artinya yang kita beri, bukan dari berkat yang kita simpen sebanyak-banyaknya. Relasi antara Nabi Elia dan Elisa adalah contoh konkret dari berkat ganda. Karena setelah menerima jubah Nabi Elia, Elisa meneruskan berkatnya dengan membuat 28 mujizat untuk sesama. Dalam prosesnya berarti Elisa menjadi warisan Nabi Elia. Kira-kira kalau saya tanyakan kepada saudara, kepada Anda ini menjadi warisannya siapa kira-kira hidup Anda hari ini? Nah, saya ingin menunjukkan kepada setiap kita bahwa berkat Tuhan tidaklah tergantung pada kemampuan kita dalam merangkai kata-kata doa yang seolah-olah menjadi satu mantra gitu. Kita juga tidak perlu memberitahu Tuhan cara melakukan pekerjaannya. Tuhan tidak pernah gugup. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan sama sekali tidak menjawab doa-doa yang tidak pernah kita naikkan. Jadi, artinya gini saudara, kita harus tetap berdoa segigih mungkin. Karena setiap berkat yang saya peroleh sampai hari ini, itu adalah apa yang telah saya doakan. Ya, itu adalah yang telah saya doakan. Peralatan yang saya butuhkan untuk pelayanan rekaman seperti hari ini, itu adalah sesuatu yang telah saya doakan. Jadi bila mana saya melayani seperti hari ini, itu semuanya karena doa terlebih dahulu, dan itu Tuhan genapi bagi hidup saya. Tapi ada kalanya saya mendoakan sesuatu, lalu saya mulai berhenti dan tidak mendoakannya lagi. Karena saya berpikir, sudah pernah mendoakan, dan selanjutnya itu menjadi keputusannya Tuhan. Saya berpikir, udah doain, ya udahlah, belum dijawab, berarti itu menjadi keputusan Tuhan. Nah, saya teringat ketekunan Hana dalam berdoa. Mari saya ajak saudara lihat 1 Samuel pada pasal 1 ayat 5-7. Meskipun ia mengasihi Hana, maksudnya suaminya Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan, saya highlight di sana, Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya Hana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana,
sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana memiliki masalah tidak punya keturunan, dan itu sudah bertahun-tahun. Dan ini yang menarik. Saya ajak saudara lihat ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa, lihat, dia selalu datang ke rumah Tuhan, dia selalu berdoa, dia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli, maksudnya imam yang ada pada saat itu, mengamati mulut perempuan itu. Ayat 17-nya, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Dan hasilnya, pada ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya, Hana bukan cuma punya satu anak, tapi ada ketambahan 7 anak lagi. Saudara, dari sikap ketekunan Hana untuk terus berdoa menjadi bagian penting bagi setiap orang percaya untuk berkat yang akan Tuhan percayakan kepada setiap kita. Sikap tekun itu meliputi waktu kita bagi Tuhan. Sikap tekun juga meliputi sikap hati yang selalu haus dan lapar akan hadiratnya Tuhan. Sikap tekun itu juga meliputi tindakan yang berdasarkan kasih bagi kemuliaannya Tuhan. Juga dengan pikiran kita yang mau fokus untuk terus merenungkan segala perbuatan-perbuatannya Tuhan. Ini menjadi jelas bahwa kesuksesan yang telah dicapai para hamba Tuhan itu adalah hasil sampingan dari pengorbanan yang orang lain enggan untuk lakukan. Nah, berkat Tuhan itu tidak seharusnya membuat Anda tidak perlu berdoa lagi. Seolah-olah semuanya tergantung pada Tuhan. Artinya, ya kalau Tuhan mau beri, maka terjadi. Bila mana tidak diberikan, tidak terjadi, berarti ya Tuhan tidak beri gitu. No, bukan begitu. Atau sebaliknya kita merasa bahwa saya harus bekerja keras. Seakan-akan kitalah yang menjadi penentu segala hasil berkat tersebut. Nah, catat baik-baik bahwa berkat adalah suplemen. Ya, ingat ya, berkat adalah suplemen. Itu cuma tambahan dari suatu pengorbanan. Jadi yang diperlukan adalah tindakan langkah hidup kita di dalam ketekunan yang kita lakukan sebagai suatu pengorbanan yang kita mau jalani. Jika Anda mau sukses, tetapi tanpa berkorban, kiranya Anda beruntung sekali, saudara. Kalau Anda mau sukses, tapi nggak pernah berkorban. Wow, itu Anda beruntung banget, saudara. Anda mau sukses berhasil, tapi cuma diem-diem di rumah aja. Gitu. Nggak ngakukan apa-apa. Nggak ada sesuatu yang Anda kerjakan. Ya mungkin Anda berdoa sama Tuhan di rumah. Tapi nggak ada sesuatu yang Anda kerjakan. Saya cuma mau sampaikan buat saudara bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk beraktivitas. Ada sesuatu yang harus kita rela korbankan. Makanya saya katakan di awal tadi, jika Anda mau sukses tanpa berkorban, berarti Anda adalah orang yang beruntung sekali. Dan bagi mereka yang tidak berdoa tetapi minta diberkati, memang itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah apa? Jimat keberuntungan. Anda tidak dapat memperolehnya. Tetapi itu harus diupayakan. Kalaupun berkat Tuhan tidak berbayar, untuk memperolehnya itu memerlukan pengorbanan besar. Jika Anda ingin menerima berkat ganda, maka ini perlu Anda lakukan. Bersiap-siaplah untuk menggandakan etos kerja Anda, menggandakan doa Anda. Itulah alasannya mengapa Nabi Elia menjawab seperti ini atas permohonan Elisa, yaitu yang kau minta itu adalah sukar. Itu yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dalam 2 Raja-Raja pada pasal 2 ini disebutkan, nanti saudara baca lagi dengan detail, sampai 4 kali Nabi Elia menyuruh Elisa untuk tinggal, tidak usah lagi meneruskan perjalanan bersama dengan Nabi Elia. Setiap kali mereka tiba di suatu lokasi, tetapi Elisa memilih untuk tetap bersama mentornya, Nabi Elia. Walaupun harus melewati perjalanan yang panjang dan sukar. Di sini kita melihat bahwa Elisa menggandakan etos kerjanya untuk melayani Nabi Elia sebagai bukti kesetiaannya kepada sang Nabi. Itulah sebabnya Elisa mendapatkan 2 bagian dari roh Nabi Elia yang memampukan Elisa membuat mujizat 2 kali lebih banyak di dalam pelayanannya. Elisa mengalami level up dari kondisi rohani sebelumnya. Dia menjadi nabi yang dipakai Tuhan dengan kuasa yang hebat dan pelayanan yang lebih luas, serta membawa dampak perubahan yang besar bagi setiap orang yang ia layani. Inilah berkat ganda yang Tuhan percayakan. Saudara, kita harus paham apa itu berkat ganda dan apa yang bukan berkat ganda. Berkat ganda bukanlah tentang kesehatan, ya kan? Berkat ganda bukanlah tentang kekayaan. Berkat ganda bukanlah tentang kemakmuran.
Berkat ganda bukanlah juga tentang investasi yang memberikan 200% nilai kembali. Berkat ganda lebih besar dan lebih baik daripada itu semua. Israel pernah mengalami kekalahan pahit di tangan orang Babel. Dalam sejarah dibuktikan. Ayat-ayatnya menunjukkan bagaimana mereka mengalami kekalahan tersebut. Bangsa Israel mereka dibiarkan hidup di bawah pengampunan para penangkap yang telah menajiskan bait suci dan menghina Allah mereka. Dalam kitab Zakaria, Nabi mengumumkan mengenai berkat ganda kepada para tawanan perang Yahudi tersebut. Zakaria 9 ayat 12 dikatakan begini, "Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan." Lihat, saya highlight di situ. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Situasi Israel sangat berat. Mereka tidak berdaya menjadi tawanan musuhnya, yaitu bangsa Babel. Seolah mereka berpikir Allah telah meninggalkan mereka sendirian menjadi tawanan perang. Tetapi di sini Nabi Zakaria menyebut mereka bukan sebagai tawanan perang, melainkan sebagai tawanan pengharapan. Apa maksudnya tawanan pengharapan? Maksudnya adalah dalam situasi sulit yang dihadapi Israel, Allah mengingatkan mereka siapa yang akan menang. Atas penderitaan itu Tuhan mengumumkan janji untuk memberikan berkat ganda bagi Israel. Nah, kalau saya coba hubungkan dengan kehidupan hari ini, jika Anda membiarkan situasi pandemi atau kondisi masa lalu menentukan cara Anda memandang Allah, itu berarti Anda adalah tawanan keadaan atau tawanan perang seperti Israel tadi. Atau lebih buruk lagi adalah Anda tawanan kesalahan masa lalu. Tetapi, jika Anda membiarkan Tuhan menentukan cara Anda melihat keadaan, atau membiarkan Allah membenahi perspektif Anda, maka Anda adalah tawanan pengharapan. Amin. Dalam situasi sulit, tetap arahkan pandangan Anda pada Tuhan. Karena iblis ingin Anda mempercayai keadaannya, lalu Anda berhenti dan Anda terpuruk. Sedangkan Tuhan ingin Anda percaya pada harapan. Karena kepercayaan Anda kepada harapan itu memampukan Anda untuk terus melangkah maju di tengah situasi yang sulit untuk kita bisa meraih kemenangan. Ada sebuah istilah yang mengatakan, sebuah payung tidaklah dapat menghentikan hujan. Tetapi dengan payung, kita dapat berjalan tanpa kebasahan untuk sampai pada tujuan. Amin? Ya. Dalam Amsal 10 ayat 28 mengenai harapan dikatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Saudara, berkat yang Tuhan sediakan bagi pengungsi Israel di dalam Zakaria tadi itu masih berlaku sampai hari ini. Catat baik tentang berkat ganda itu. Sebab Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Segala berkat rohani adalah milik kita yang ada di dalam Kristus. Ada amin? Berapapun banyaknya janji dari Tuhan, janji-janji itu adalah ya di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, orang bisa batal janjinya. Apa yang semula dia janji bisa berubah di tengah perjalanan. Tapi begitu banyak janji dari Tuhan, janji itu tetap ya di dalam Kristus. Ada amin. 2 Korintus 1 ayat 20 berkata begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Artinya amin adalah ya Tuhan, ku percaya. Nah, itu dia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca janji Tuhan, kita harus berkata amin. Karena semua janji itu tidak pernah dibatalkan. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Nah, saya mau mengajak Anda untuk melihat kisah Ayub. Barangkali ini adalah kitab tertua di Alkitab kalau kita baca kitab Ayub. Tetapi hikmahnya yang tidak pernah lekang oleh waktu dan yang dapat kita pelajari dari kitab Ayub ini. Dalam kisah Ayub, Ayub mengalami yaitu kehilangan segala hal yang berarti baginya. Keluarga, kesehatan, dan hidupnya. Dia tidak hanya selamat dari semua kemalangan itu, tetapi juga memberi persembahan pujian kepada Tuhan. Akhirnya dia bisa lewatin itu semuanya. Pada titik terendahnya Ayub dalam hidupnya, dia memuji Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Dia tetap memuji Tuhan.
Nah, saudara, ketika berbagai hal tampak tidak bisa dijelaskan, Ayub tidak berpaling dari Tuhan. Apakah Ayub mempertanyakan Tuhan di dalam penderitaan yang sedang dialami? Ya, tentu saja. Apakah salah mempertanyakan Tuhan? Tidak, jawaban saya tidak. Tetapi jika Anda tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang Anda ajukan, maka janganlah lepaskan kehidupan kekristenan, bagaimanapun juga. Bertekadlah untuk terus mengikut Tuhan. Karena Ayub pada pasal 2 ayat 9 sampai 10 berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Gitu maksudnya. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Saudara, apakah Ayub mengerti semua yang telah terjadi pada dia? Tidak mudah dalam situasi Ayub ini. Kalau ditanyakan, apakah Ayub mengerti? Ternyata jawabannya tidak. Ayub nggak ngerti apa yang terjadi, mengapa ini terjadi. Bahkan ketika teman-teman Ayub memberitahukan dia untuk, ya udahlah, nyerah aja lah. Ya kan? Udahlah, lu ngaku kalah, ambil bendera gitu loh. Bendera putih, menyerahlah kepada Tuhan. Ayub tidak mau melakukannya. Ayub bahkan tidak menyerah pada saat ketika istrinya menyuruh dia untuk mengutuk Tuhan dan mati katanya. Dalam hidupnya Ayub, Tuhan ada di satu sisi dan setan ada di sisi lainnya. Saudara catat dulu ini ya, bahwa dalam kehidupan kita juga Tuhan ada di satu sisi, setan ada di sisi lainnya yang berseberangan dengan Tuhan. Nah, Tuhan memberkati hidup Ayub. Sama, Tuhan juga memberkati hidup Anda. Ya kan? Sedangkan setan mengutuki kehidupannya Ayub. Itu yang dikerjakan oleh setan. Nah, jadi dari sini kita tahu sebelum kisahnya dimulai, siapa yang menjadi jawabannya dan siapa yang menjadi masalahnya. Oke? Nah, kita bisa melihat di sini. Namun kita seringkali membuatnya menjadi membingungkan. Misalkan istrinya Ayub membuatnya menjadi membingungkan. Teman-teman Ayub membuatnya menjadi membingungkan. Mereka pikir Tuhan tiba-tiba adalah masalahnya. Nah, seolah-olah ini masalahnya Tuhan. Nah, pertanyaan ini mesti kita tanyakan. Apakah Anda juga pernah berpikir Tuhanlah yang menjadi masalahnya dalam kehidupan Anda? Pada saat persoalan terjadi atas hidup Anda, pernah Anda mengatakan bahwa, kok Tuhan gini sih? Masalahnya daripada Tuhan nih. Ini Tuhan yang bikin nih. Akhirnya kecewa, lantas meninggalkan Tuhan. Pernah ngalamin situasi itu? Nggak percaya Tuhan lagi. Beralih kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya beri tulisan ini buat saudara. Ingat dan catat garis bawahi. Selalu setan yang menjadi masalahnya. Ingat ya, selalu setanlah yang menjadi masalahnya. Dan tetap setan masalahnya. Nggak ada yang lain. Troublemaker, sumbernya adalah dia. Walaupun Ayub kebingungan, tetapi ia tidak pernah menyerah. Itu yang saya lihat dari catatan kisah Ayub. Ayub terus memeriksa hatinya, sampai akhirnya ia menemukan jawabannya. Dan hidupnya Ayub berubah menjadi diberkati 2 kali lipat pada akhirnya sebagai hasilnya. Saudara kasih Tuhan, saat kita mengalami kemalangan, kita bukan sedang melangkah mundur. Sebab Allah telah merencanakan kebangkitan setiap kita. Amin. Seorang yang bernama Bob Goff mengatakan, judul bab terbaik itu ada di belakang. Kalau misalkan saudara baca buku ada 20 bab di dalamnya, maka judul bab yang paling baik, ya, yang itu terbaik adalah yang paling belakang, katanya gitu. Tapi kita tidak bisa langsung baca buku langsung di bab yang paling belakang tanpa memulai dari bab pertama. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mengerti alur cerita daripada buku itu sendiri. Nah, mungkin saat ini Anda sedang berada di satu bab yang berjudul kemalangan. Mungkin problem rumah tangga menjadi kemalangannya. Artinya mungkin Anda mengambil keputusan yang buruk. Atau ada report keuangan yang tidak baik, hasil kesehatan yang tidak dapat diterima, dan lain sebagainya. Nah, kisah hidup Ayub juga demikian. Ia seperti memperlihatkan tragedi. Tetapi semua itu, bab demi bab yang dijalani oleh Ayub, itu berbalik di pasal terakhir, saat Tuhan menyatakan kemenangannya. Nah, saudara, saya beritahukan kepada Anda bahwa bab terbaik ada di bab terakhir. Dan bisa jadi
Judulnya adalah berkat ganda. Jadi kalau saudara sedang menjalani bab tersebut, jalan terus. Bab yang terakhir, Anda akan mendapatkan berkat ganda bagi hidup Anda. Dalam Ayub 42 pada ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hebat ya Ayub ya. Teman-temannya bikin dia susah, teman-temannya bukan nopang dia, malah bikin susah, bikin dia suruh menyerah. Bikin sakit hati tentunya bagi Ayub. Malahan Ayub berdoa melepaskan berkat bagi sahabat-sahabatnya. Pertanyaan saya, apakah ada seseorang yang perlu Anda doakan hari ini? Seperti halnya Ayub telah mendoakan sahabat-sahabatnya tadi? Mungkin ia adalah mantan yang pernah menyakiti perasaan Anda. Atau mungkin orang tua yang telah berlaku kasar terhadap hidup Anda. Atau rekan bisnis yang telah menipu Anda. Saudara yang kasih Tuhan, mengampuni tidak hanya mematahkan kutuk kepahitan. Mengampuni juga menghadirkan berkat Allah. Kiranya pengampunan akan memulai babak baru di hidup Anda. Nah, jika Anda mengalami kemalangan besar seperti Ayub, menerima situasi baru memang tidaklah mudah. Oke, Anda mengalami kemalangan, terus Anda mesti mengalami satu situasi yang berubah. Tidak mudah menghadapi situasi baru. Anda perlu waktu sebelum pulih. Dan saya sangat mendorong Anda untuk mengambil waktu mendekat kepada Tuhan, bukan mendekat kepada tongkrongan. Kumpul-kumpul dengan orang yang gak jelas kerohaniannya. Saudara, berkumpul, tertawa dengan orang-orang yang Anda rasa nyaman, itu hanya satu langkah untuk mencoba mengabaikan rasa sedih dan rasa sakit. Hasilnya, jiwa Anda semakin tertekan. Saya tidak berjanji bahwa rasa sakit itu akan lenyap dan tidak kembali lagi. Tetapi, pada saat Anda mendekat kepada Tuhan, maka damai sejahtera dari Allah akan membantu Anda mengelola rasa sakit tersebut. Janji-janji Allah akan membantu Anda mengatasi kesakitan. Nah, saudara, pada waktu saya bermain basket di sebuah tim ketika berhadapan dengan lawan, di babak pertama kami main dan kami benar-benar keteteran. Pada waktu di babak pertama begitu banyak serangan dari musuh yang kami sulit jaga dan kami selalu kemasukan bola dan mereka selalu mendapatkan poin yang lebih banyak daripada kami. Ketika babak pertama selesai, lalu coach kami yaitu break, itu meeting dulu dengan kami, lalu mengarahkan memberikan sebuah strategi baru, apa yang harus dilakukan, karena di babak kedua kita bisa mengejar mereka katanya, dan dia langsung membuat strategi baru. Nah, di babak kedua saudara, ketika kami bermain di babak kedua, di situ terjadi perubahan, kami bisa menambah poin, kami bisa menerapkan strateginya, dan musuh kami atau lawan kami keteteran dengan apa yang kami lakukan. Dan pada akhirnya, akhir babak kedua, kami justru mengalami kemenangan. Haleluya. Nah, pertanyaannya saudara, pada saat hati Anda mulai sembuh nanti, pada waktu hati Anda mulai sembuh, melewati situasi yang tadi, luka tadi, akankah Anda cukup berani untuk mempercayai Tuhan yang memberi berkat ganda bagi hidup Anda? Akankah Anda cukup berani percaya bahwa Tuhan ingin memberkati Anda lebih banyak lagi di babak kedua? Ingatlah, pertandingan ini belum berakhir. Anda belum kalah seperti tadi saya di babak pertama kalah, tapi pertandingannya belum usai. Saya belum kalah, tim kami belum kalah. Di babak kedua kita masih bisa melanjutkannya. Nah, saya percaya berkat Tuhan akan dicurahkan pada saat kita mau taat kepada Tuhan. Dalam Ulangan 22 ayat 8 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya percaya pemulihan akan terjadi dan kebangkitan akan Anda alami di babak kedua pertandingan ini. Saya percaya Anda akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Persoalannya yang ada justru, maksud saya, justru harusnya membuat Anda, membuat saya, membuat setiap kita, yaitu level up. Bukan untuk ke bawah. Persoalan harusnya membuat kita naik lebih lagi. Nah, pertanyaannya, percayakah Anda bahwa Anda akan mengalami level up? Ya, Anda dan saya bukanlah tawanan keadaan. Ingat, saya ulangi lagi. Kita bukanlah tawanan keadaan, melainkan kita tawanan pengharapan. Seperti janji Tuhan yang telah Tuhan sediakan dalam kitab Zakaria 9 ayat 12 di awal tadi yang saya sampaikan. Nah, saya closing saudara.
bahwa situasi dan persoalan sulit itu adalah keadaan yang selalu akan kita hadapi atau yang akan dihadapi setiap manusia ketika menjalani kehidupan di bawah kolong langit ini. Jadi kita tidak perlu menolaknya, melainkan kita belajar untuk mengatur respon yang tepat, untuk mau mempercayai bahwa semua hal yang terjadi malahan membuat setiap kita mengalami level up ke arah perkembangan untuk mengalami kemajuan. Ketekunan itu menjadi kunci pada saat kita mau terus berdoa bagi hal-hal yang kita rindukan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Mari tingkatkan etos kerja dan doa-doa bila mana Anda merindukan berkat ganda terjadi dalam hidup Anda. Berani mempercayai Tuhan di tengah situasi yang sulit yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Nah, jangan menyerah karena ada berkat 2 kali lipat yang sedang menghampiri Anda. Tuhan tidak bisa berdusta, firman-Nya benar. Tuhan tidak bisa membawa kutuk ke dalam hidup Anda. Ia hanya bisa membawa kebaikan dan berkat dalam kehidupan Anda. Tuhan tidak bisa membawa penyakit ke dalam hidup Anda juga. Ia membawa kelepasan dan kesembuhan. Sebaliknya, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis membawa penyakit dan kesakitan ke dalam hidup Anda. Kembalilah kepada apa yang Anda tahu. Saran saya adalah kembalilah kepada apa yang Anda tahu tentang Tuhan ketika hal-hal negatif terjadi. Bahwa Tuhan masih memimpin dengan suara kecil dan tenang. Situasi pandemi ketika kita dirumahkan, justru Tuhan sedang berbicara dengan suara yang kecil, dengan suara yang tenang kepada setiap kita. Ia masih membuka mata yang buta. Tuhan masih membuka mata yang buta dan telinga yang tuli. Dan Tuhan masih menyatakan untuk membangkitkan mereka yang mengalami kematian. So, saudara, jangan pernah menyerah. Anda belum menyelesaikan pertandingannya. Anda belum sampai di bab terakhir. Tuhan sudah melihat. Tuhan sudah melihat kehidupan kita. Sejak awal perjalanan kehidupan. Bagaimana semuanya itu akan berakhir dengan kemenangan yang besar. Itu cara Tuhan. Dia bisa melihat semua dari awal sampai akhir. Makanya Wahyu 22 ayat 13 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan bisa mengetahui akhir sesuatu dari awal. Jadi artinya awalan yang dia lihat, dia sudah tahu akhirnya seperti apa. Dari suatu akhir, dia mengerti dan menyadari dan mengetahui awalnya seperti apa. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke? Tuhan tidak dibatasi, makanya dia tahu segala sesuatunya dan dia paham segala sesuatunya. Oleh sebab itu, tetap percaya dan bergantung akan anugerah yang Tuhan sediakan. Dan saya sampaikan buat saudara, jangan izinkan orang lain atau iblis memberi Anda label. Kecuali Tuhan. Tidak boleh siapapun memberikan Anda label. Hanya Tuhan yang boleh memberikan Anda label. Dan label dari Tuhan adalah, Anda adalah biji matanya. Anda biji matanya Tuhan. Anda adalah objek sukacitanya Tuhan. Anda lebih daripada pemenang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa di hari Minggu ini adalah hari yang diberkati. Oleh sebab itu, di tanggal 1 Agustus ini, saya akan berdoa buat saudara. Bagaimana caranya? Setelah ibadah ini, saya akan membuka Zoom prayer atau prayer room, Zoom live. Nah, saya akan mendoakan Anda secara live melalui Zoom setelah ibadah premier ini. Jadi ini berlaku buat mereka yang beribadah dari jam 8 pagi sampai selesai di jam 9. Nah, setelah itu saya buka Zoom live untuk berdoa langsung buat Anda melalui Zoom tersebut. Nah, linknya dari mana? Linknya di layar ini, saudara boleh catat, saudara boleh lihat linknya, saudara juga boleh lihat meeting ID-nya ada di sana, ya, di sini. Jadi saudara bisa melihat, saudara boleh catat, saudara boleh langsung join setelah ibadah ini. Nanti saya akan berdoa secara khusus buat saudara, yaitu dengan secara virtual tentunya melalui Zoom live yang kami sebut dengan prayer room di tempat itu. Baik, nanti saya tunggu saudara setelah ibadah ini. Kita akan berdoa buat saudara, yaitu di Zoom live. Selamat hari Minggu saudara, selamat mengalami level up dan bersiap menerima berkat ganda. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita, dan saya akan tutup dalam doa untuk doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa di hari Minggu ini. Maka setiap anak-anak Tuhan bersyukur buat kasih karunia, buat anugerah yang Tuhan telah limpahkan. Firman Tuhan yang kami terima tentang level up ini mengarahkan kami untuk percaya bahwa kami terus diangkat oleh Tuhan. Kami percaya berkat ganda Tuhan sediakan, dan kami percaya kami melangkah mengimaninya. Justru kami semakin gigih, semakin kuat, semakin tekun di dalam kami mengiring dan mengikuti Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima di hari Minggu ini.
Setiap anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada, mereka diberkati, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Berkati teman-teman yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Apa saja yang telah mereka lakukan, diberkati dan dibalaskan yang luar biasa. Berkati juga setiap orang yang telah membantu pelayanan ini, tangan-tangan mereka diberkati. Apa yang mereka korbankan, dibalaskan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa juga buat teman-teman yang mungkin sedang dalam keadaan kondisi kelemahan tubuh. Apapun kondisi lemah tubuh mereka, hari ini aku lepaskan kuasa berkat. Sembuhlah mereka, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terjadi atas setiap mereka. Maka terima kasih juga Tuhan, besok aktivitas kami di hari biasa Tuhan, hari kerja kami percaya diberkati berhasil. Segala aktivitas kami Tuhan mampukan dan Tuhan buat sukses. Berkati Gereja Zion Church of Christ, kami berdoa selalu buat gereja ini semakin maju, semakin luar biasa. Tuhan yang kirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat untuk melangkah, untuk melayani bersama-sama mengembangkan pelayanan ini. Karena kami percaya gereja ini milik Tuhan, Tuhan yang telah memberikan visinya, Tuhan yang memberikan misi dan lain sebagainya. Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatunya ketika kami percaya kepada Engkau. Harapan kami di dalam Tuhan membuat kami tekun dan terus melangkah di tengah segala situasi yang ada. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu bulan bahkan tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semuanya nanti sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, dan saya tunggu saudara di prayer room. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.